3,5 tahun lamanya, tanah ini berada di bawah bayang-bayang matahari terbit. Janji kemerdekaan hanyalah taktik untuk menarik simpati rakyat dalam perang yang berkecamuk di seluruh dunia. Namun, pada Agustus 1945, nasib berubah dalam sekejap. Dua kota di Jepang luluh lantak oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Dunia terperangah. Kekaisaran Jepang yang selama ini tampak tak terkalahkan, akhirnya runtuh dan menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Inilah kisah detik-detik yang akan menentukan nasib sebuah bangsa. Ini surrender yang bagus. Which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. Jepang menyerah. Jepang menyerah. Hei. Ada apa? Jepang sudah mengaku kalahnya. Ayo segera siapkan rapat kemerdekaan. Kamu dapat informasi itu dari mana? Aku mendengar langsung dari radio luar tadi. Benar, kita tidak usah menunggu Jepang. Kita langsung merencanakan rapat kemerdekaan sekarang. Sepertinya kalian benar. Ini adalah kesempatan emas untuk melakukan proklamasi. Aku akan mempersiapkan pertemuan kita nanti malam. Jangan lupa panggil anak muda nanti ya. Ayo. Langsung. Saudara-saudara sekalian, kekalahan Jepang itu sudah pasti. Mereka menyerah tanpa syarat karena pengoboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta masih ragu-ragu. Mereka baru saja pulang dari Dalat setelah menemui Jenderal Terauchi. Tentunya mereka akan percaya dan akan terus menanti bahwa kemerdekaan akan diberikan lewat PPKI. Tidak! PPKI adalah buatan Jepang. Kita tidak bisa menunggu kemerdekaan diberikan oleh Jepang itu sendiri. Karena kita akan dianggap sebagai mainan Jepang. Ini adalah kesempatan emas untuk kita melaksanakan kemerdekaan dengan nama rakyat. Benar, kita harus segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Ya, jangan sampai kita kalah telak dari Jepang. Ya, benar, kita harus segera bertindak. Tapi dengan satu hal, proklamasi itu tidak boleh melalui PPKI. Kita memerlukan beberapa orang untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta agar kita bisa menyampaikan hasil rapat malam ini. Baik, kita akan segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan tuntutan ini. Dan kita akan mendesak mereka untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus segera bertindak. Ada apa malam-malam di sini? Kami datang untuk meminta suatu hal. Yaudah, yuk masuk. Ada apa? Kalian bertiga malam-malam di sini? Bung harus segera mempersiapkan kemerdekaan malam ini juga. Tidak bisa.
saya harus membicarakannya dengan PPKI dulu. Tapi PPKI itu buatan Jepang, Bung. Dia benar, Bung. Kita harus cepat-cepat mempersiapkan proklamasi kemerdekaan kita sekarang juga. Tidak bisa. Saya harus membicarakan dengan PPKI terlebih dahulu. Rebut kekuasaan malam ini juga. Jiwa kami sudah siap. Bung harus segera mengumumkan pada malam ini juga. Kalau tidak akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Ini leher saya. Saya ke pojok sana. Potong leher saya. Gak usah nunggu besok. Sebentar, Bung. Jepang adalah masa silam. Kita harus mengusir Belanda yang akan menjadi tuan rumah di negara kita. Jika saudara-saudara tidak setuju dengan apa yang telah dikatakan, mengapa saudara-saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa saudara-saudara menyuruh Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa tidak rakyat sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kalian tahu bagaimana kekuatan militer kita? Apakah kalian bisa membuktikan kepada saya bagaimana kekuatan militer kita? Bagaimana keamanan anak dan perempuan kita? Apakah kalian bisa? Tapi Bung, kita tetap harus melakukan proklamasi kemerdekaan itu sekarang juga. Tidak bisa. Saya harus berunding sama Bung Hatta terlebih dahulu. Mari Bung Hatta. Benar, Bung. Bung, kami sudah mempertimbangkan usulan dari kalian, namun kami tidak dapat menerimanya. Usulan dari kalian itu terlalu tergesa-gesa dan belum dipersiapkan. Jika usulan dari kalian itu dijalankan, maka akan menimbulkan banyak korban dan kerugian harta. Kami harus mempertimbangkannya itu semuanya. Jadi, Bung tetap menolak usulan dari kami. Ya, Kita menolak usulan dari kalian karena kita lebih mematangkan terlebih dahulu. Baiklah, Bung. Kami izin undur diri. silakan. Tunggu. Kita harus cepat meyakinkan mereka tanpa ada campur tangan Jepang. Kita harus pikirkan malam ini juga. Ya betul. Pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengkas Dinglok. Bung Karno marah dan kecewa karena para pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya. Para pemuda menganggap tindakan mereka sebagai langkah patriotik demi mempercepat kemerdekaan. Melihat keadaan yang semakin genting, Bung Karno akhirnya tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak para pemuda. Fatmawati, istrinya, serta Guntur yang saat itu masih bayi, ikut dibawa ke Rengkas Dinglok. Di sana, mereka ditempatkan di sebuah rumah yang dijaga oleh pasukan peta, di bawah pemimpin Sudanco Singgi. Sementara tempat ini yang paling aman, Bung. Pasukan peta akan terus berjaga agar pasukan Jepang tidak mencurigai keberadaan kita. Terima kasih Singgi. Semoga ini tidak menimbulkan bentrokan dengan Jepang. Kami akan terus menjaga kondisi dengan tenang, Bung. Ya sudah, kami pamit dulu. Iya, soal. Revolusi sekarang sudah di tangan kami, Bung. Dan kami memberitakan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting, di saat peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17. mengapa diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Dikarenakan di tanggal 17 Agustus adalah waktu yang tepat untuk kita proklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu ada
di bulan Ramadan dan besoknya di hari Jumat. Hei Vikana, aku sedang mencari Soekarno dan Hatta sejak tadi pagi. Mengapa mereka tidak mengikuti rapat? Suasana di Jakarta sungguh tidak aman, Bung. Mereka kita amankan dari pengaruh Jepang. Mengamankan? Apa maksudmu? Soekarno dan Hatta sedang berada di Rengas Dengklok. Mereka diamankan karena ada kekhawatiran mereka akan dibunuh oleh Angkatan Darat Jepang. Saya menjanjikan keselamatan mereka. Kita bisa meminta bantuan kepada Angkatan Laut Jepang. Kalau begitu, Bung boleh menjemputnya. Baiklah, saya akan mengantarkan ke Rengas Dengklok. Laksamana, dua pemimpin kita telah dibawa pergi oleh para pemuda. Jika mereka kembali ke Jakarta, apakah Anda bisa menjamin keselamatan mereka? Secara militer saya terikat perintah, tapi secara pribadi saya mengerti aspirasi kalian. Bawalah mereka kembali, gunakan rumah saya sebagai tempat berkumpul. Ibu Subarjo, untuk apa Bung datang ke sini? Tenang, dengarkan saya kesini tidak untuk siapa-siapa. Soekarno, Bung Hatta, saya tadi sudah berbicara dengan Laksamana Maeda. Dia menjamin keamanan kita untuk memproklamasikan di rumah mereka. Kita tidak punya waktu lagi. Jika kalian masih di sini, maka proklamasi akan menjadi angan-angan saja. Emang kamu yakin dengan Laksana Maeda? Dengarkan saya baik-baik. Saya menjamin dengan nyawa saya sendiri bahwa proklamasi akan diumumkan besok tanggal 17 Agustus paling lambat jam 12 siang. Dan jika hal itu tidak terjadi, maka penggal kepala saya. Kemerdekaan itu milik kita, bukan milik Jepang. Maka jika kalian masih menahan mereka di sini, maka kalian menghambat lahirnya republik ini. Jadi biar saya saja yang membawa mereka pergi ke Jakarta sekarang juga. Keberanian Subarjo sudah cukup sebagai. Mari kita selesaikan ini di Jakarta. Baiklah Bung Subarjo, kami memegang janjimu Bung, bahwa mereka kembali ke Jakarta. Baiklah. Kediaman Laksamana Muda Tadesi Maeda di Jalan Mejidori, Jakarta, rumah yang dipilih sebagai tempat perumusan naskah. Sejak tanggal 16 Agustus 1945, kami menerima perintah dari Tokyo untuk mempertahankan status quo. Oleh karena itu, kami tidak dapat mendukung perencanaan proklamasi. Kalau jelas begitu, kemerdekaan akan kita nyatakan sendiri. Benar itu. Kita tidak perlu menunggu persetujuan dari Jepang. Kalau begitu, kami pulang dulu. Soekarno mengambil pena. Ia mulai menuliskan hasil pikiran dari Hatta dan Subarjo di atas secari kertas. Kita harus menulis kemerdekaan ini dengan jelas. Betul. Kalimatnya harus singkat tapi jelas. Jakarta 17 Agustus 1945. Setelah teks jadi, kemudian Soekarno berjalan keluar membawa naskah cocoretan tersebut ke ruang depan. Sudah ada beberapa tokoh yang sedang menunggu. Silakan saudara-saudara bisa membaca teks proklamasi ini. Apabila ada yang salah nanti bisa dikoreksi.
Kertas yang awalnya masih tertuliskan rumusan yang rapi, kemudian terdapat beberapa kata yang dicoret. Lalu siapa yang akan menandatanganinya? Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Saudara Saud Milik bisa mengetik naskah proklamasi ini. Baik, Bung Karno. Hari Jumat pagi di halaman rumah Soekarno. Lalu, barisan pelopor dan tokoh-tokoh seperti Latif Hendraningrat berjaga dengan waspada. Berbagai persiapan pun terus dilakukan. Salah satunya adalah menyiapkan pengeras suara agar pembaca proklamasi dapat didengar oleh semua orang yang hadir. Latif, proklamasi akan segera dilaksanakan. Tolong jaga keamanan agar upacara nanti berjalan dengan lancar. Baik dokter, saya beserta Rambo. Wilopo segera menuju ke toko radio Satria milik Gunawan untuk meminjam mikrofon dan peralatan pengeras suara. Wilopo, kita harus mengambil pengeras suara dari Bogor untuk upacara nanti. Datanglah ke toko Satria Gunawan Jalan Salemba 24, ambil pengeras dan mikrofon di sana. Sementara itu, persiapan bendera pun terus dilakukan. Suhud diminta untuk menyiapkan tiang bendera dan bendera merah putih. Suhud pun mengambil sebatang bambu yang digunakan untuk bendera merah putih lalu membersihkannya. Aku harus mencari sebatang bambu untuk upacara nanti. Di belakang rumah mungkin ada. Sementara itu, bendera merah putih dibawa oleh Fatmawati. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Fatmawati berjalan mengarah ke Suhud sambil membawa kain bendera merah putih lalu menyerahkannya. Menjelang pukul 10 pagi, Muhammad Hatta datang ke rumah Soekarno. Ia langsung menemui Bung Karno di dalam kamar. Setelah berbincang sebentar, keduanya keluar menuju halaman rumah tempat rakyat sudah berkumpul menanti upacara proklamasi kemerdekaan. Upacara berlangsung sederhana tanpa protokol resmi. Latif Hendraningrat lalu memberikan aba-aba kepada rakyat yang telah menunggu sejak para masa sudah menunggu sejak fajar tadi. Mari kita selesaikan apa yang kita ringas tinggalkan kemarin. Mari. Dengan suara yang mantap dan jelas,
Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Seluruh barisan siap. Gerak. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara sekalian untuk sini untuk melihat kemerdekaan sejarah Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan Bendera kekuasaan dikerek dan dengan lain-lain lambat sekali diselenggarakan untuk dengan menyesuaikan cara dengan bersama irama dan dalam lagu tempo Indonesia sesingkat-singkatnya. Raya yang cukup Jakarta, panjang. hari Hingga 11 bendera merah bulan putih pun 8 telah tahun berkibar di 45 puncak tiang. atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!